Shalom, selamat berjumpa kembali dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Leo Sumampo dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Nah, kembali lagi kita bertemu dengan para pemirsa setia Obsesi Hati pada malam hari ini. Dan judul pada malam hari ini adalah permintaan pemirsa sebenarnya ya. Dan cocok dengan situasi yang ada pada saat ini khususnya di Indonesia. Betul. Ya, apa judulnya kita pada malam hari ini? Dilema dalam mencari kerja. Ya, dilema dalam mencari kerja di tengah situasi ekonomi Indonesia yang cukup sulit saat ini, sehingga banyak orang yang susah mencari kerja. Nah, mudah-mudahan dengan pertolongan Tuhan, nasihat atau pembahasan pada malam hari ini boleh menjadi satu masukan yang berharga buat para pemirsa yang ada di rumah ya, khususnya para pencari kerja ya di Indonesia ini dan khususnya di tempat-tempat yang lain ya. Baik, sebelum memulai acara kita pada malam hari ini, kita akan membaca ayat tema yang terdapat di dalam Pengkhotbah 3 ayat 22. Pengkhotbah 3 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya. Sebab itu adalah bahagiannya. Karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, puji syukur atas segala berkat kasih karunia Kau berikan pada kami. Kesempatan yang indah ini kami dapat kembali mengikuti acara Obsesi Hati. Berkati narasumber kami akan membawakan pelajaran yang penting untuk kami semua. Berkati kru Hope Channel dalam menjalankan tugasnya agar ini dapat ditayangkan kepada semua orang yang membutuhkan. Berkati juga para pemirsa yang menyaksikan agar mereka juga mendapatkan pelajaran yang penting dari program pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, diingatkan kepada para pemirsa yang ada di rumah, jikalau Anda mempunyai pertanyaan, jangan ragu-ragu untuk mengirimkan pertanyaan Anda ke media sosial pada Hope Channel Indonesia, baik itu melalui Instagram, Facebook, YouTube. Nah, sudah boleh tuliskan pertanyaan saudara, dan narasumber kita akan menjawab pertanyaannya. Baik, kita akan langsung saja menyapa narasumber kita yang ada di North Carolina, Amerika Serikat. Shalom, pendeta dan ibu. Shalom, pendeta. Selamat malam di Indonesia. Selamat pagi dari sana. North Carolina. Oke, kita sudah rindu ya mendengarkan pembahasan yang akan dibawakan. Silahkan pendeta dan ibu. Baik, pemirsa berbahagia, seperti yang dikatakan bahwa memang mencari kerja bukanlah satu perkara yang mudah ya. Kalau kita lihat ayat yang dikatakan tadi bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira pada pekerjaannya. Namun kalau tidak ada pekerjaan bagaimana? Bisa bergembira. Ya. Kagak sukar untuk bergembira bukan? Nah, ternyata cukup banyak pengangguran di Indonesia sekarang ini ya. Statistik pengangguran di Indonesia mengatakan sebagai berikut. Badan Pusat Statistik tingkat pengangguran terbuka atau disingkatkan dengan TPT sebesar 4,91%. Jadi jumlah angkatan kerja berdasarkan survei Angkatan Kerja Nasional atau yang disebutkan diperpendek dengan Sakernas pada Agustus 2024 sebanyak 152,11 juta orang yang kerja. Sedangkan angka nganggur turun jadi 4,40 juta orang dibandingkan dengan Agustus tahun sebelumnya, yaitu tahun 2023. Jadi dari 7,28 juta pengangguran secara tingkat pengangguran terbuka atau TPT mencapai 4,7,6%. Baik, jadi mungkin ini satu jumlah yang kelihatan kecil, tetapi kalau disebut jutaan, cukup berjuta-juta orang yang tidak dapatkan pekerjaan. Dan banyak masalahnya ini adalah banyak sekali fresh graduates ya, yang baru saja tamat dari universitas dan sebagainya, yang susah mengalami pekerjaan ya. Sebab walaupun menyelesaikan pendidikan tinggi dan memperoleh berbagai pengetahuan, mereka kerap kali dihadapkan pada suatu masalah besar. Apa masalah itu? Iya, kurangnya pengalaman kerja. Jadi gimana ini? Orang memang baru tamat. Bagaimana dia belum mau cari kerja, nggak dapat kerja. Karena katanya kurang pengalaman kerja. Jadi satu
perkara yang sungguh kompleks juga ya. Ya, sebab banyak perusahaan-perusahaan mau supaya orang yang sudah punya pengalaman yang akan bekerja, ya. Tetapi ini baru saja tamat, ya. Dan ini adalah satu paradok. Bagaimana seorang yang bisa mendapatkan pengalaman jika mereka tidak pernah diberi kesempatan untuk memulainya. Oke, baik. Jadi kita lihat bahwa salah satu faktor yang memperparah situasi ini adalah ketatnya persaingan di pasar kerja. Ya, memang sangat kompetitif ya. Setiap tahunnya ada ratusan ribu lulusan baru yang sangat berkompetitif untuk sejumlah posisi yang terbatas. Jadi banyak perusahaan cenderung memilih kandidat dengan rekam jejak pengalaman kerja, meskipun mereka mungkin hanya membutuhkan keterampilan dasar yang bisa dipelajari dengan cepat di tempat kerja. Akibatnya, lulusan tanpa pengalaman sering terpinggirkan meskipun mereka memiliki potensi yang besar. Ya, mereka mempunyai kecerdasan, mungkin angkanya tinggi sekali, ya. Namun mengalami tantangan oleh sebuah permasalahan ini, ya. Nah, sekarang apa solusinya untuk fresh graduates ini, ya? Maka kita coba lihat beberapa pemecahannya. Ya, program magang dan pelatihan seharusnya menjadi solusi untuk mengatasi masalah ini supaya mereka ada paling sedikit experience untuk bekerja. Jadi magang yang berkualitas bisa menjadi jembatan penting antara dunia pendidikan dan dunia kerja, ya, membantu fresh graduates memahami dilema profesional sekaligus mengisi kekosongan pengalaman di kurikulum vitae mereka, ya. Teknologi dan soft skill dapat menjadi penyelamat bagi lulusan baru. Keterampilan seperti kemampuan beradaptasi, kreativitas, dan pemahaman tentang teknologi terbaru adalah hal-hal yang bisa membuat seorang fresh graduate menonjol di pasar kerjanya. Iya, sebab mungkin saja orang yang punya pengalaman kerja tetapi tidak tahu akan teknologi. Jadi graduate yang baru ini, ya, diharapkan oleh saat mereka tahu dengan berbagai macam teknologi yang baru, mereka boleh mempunyai satu aset yang bagus untuk kehidupan mereka. Bahkan tanpa pengalaman kerja formal, lulusan baru dapat menunjukkan kemampuan mereka melalui proyek-proyek pribadi, freelancing, atau aktivitas organisasi yang melibatkan kolaborasi dan manajemen. Nah, untuk itu kita punya beberapa solusi tambahan, ya, untuk para fresh graduates, ya. Misalnya bantuan ikatan alumni. Ini sangat penting. Universitas itu mempunyai ikatan alumni yang boleh memberikan membantu, lapangan. ya, misalnya oleh sebab mereka itu bisa punya perusahaan dan sebagainya, dia bisa menyediakan lapangan kerja. Iya. Jadi pentingnya peran institusi pendidikan dan dunia industri sangat penting. Kerjasama antara kampus dan perusahaan dalam menyediakan lebih banyak program magang, pelatihan kerja, serta bimbingan karir dapat membantu lulusan baru mempersiapkan diri dengan lebih baik. Jadi mereka seperti itulah labnya yang pertama, laboratorium kerja yang pertama, ya. Ya, jadi ini sangat penting sekali, ya. Jadi supaya para alumnus, dan umumnya ribuan alumnus, ya, dan banyak di antara mereka yang sudah berhasil bisa menjadi jembatan, ya. Demikian juga perusahaan perlu menyadari potensi besar yang dimiliki oleh fresh graduates, ya, meskipun tanpa pengalaman, dan mulai membuka lebih banyak kesempatan bagi mereka untuk berkembang. Ya. Dengan dukungan dari berbagai pihak serta tekad untuk terus belajar dan berkembang, para lulusan baru atau fresh graduate ini tetap memiliki peluang untuk memulai karier mereka dan membangun pengalaman yang dibutuhkan untuk menjadi successful worker. Jadi ini adalah peranan yang sangat penting sekali. Nah, tetapi kembali ada dilema umum dalam mencari pekerjaan, ya. Kadang-kadang dilema resume yang panjang. Kami sering diperingatkan agar resume tetap singkat, short but sweet, ya. Jadi banyak yang pikir kalau lebih banyak resume itu lebih bagus, ya. Tidak boleh lebih dari 2 halaman, ya. Saya merasa ini cukup sulit karena saya memiliki riwayat kerja dan pendidikan yang cukup luas. Akankah saya memiliki resiko lebih banyak dengan tidak menyertakan semua informasi yang relevan? Apakah saya sangat buruk jika resume saya lebih panjang dari 2 halaman? Ini yang selalu dipikirkan oleh orang pelamar bekerja.
Oke, jadi kemudian dilema kembali Solutionnya. kepada masalah ini, solusinya bagaimana? Ya, ini bukan tentang berapa banyak pengalaman atau berapa banyak sertifikat yang Anda miliki. Sebenarnya ini tentang relevansi pekerja, pengalaman dan kualifikasi Anda dan bagaimana pencapaian tersebut memberi nilai tambah bagi calon atasan Anda. Jadi, fokuslah pada pencapaian Anda yang paling mengesankan dan relevan, serta praktekkan menghemat kata untuk memastikan Anda menyampaikan pesan dengan jelas dan ringkas. Jangan bertele-tele sampai lebih dari 2. Iya, jadi kesempatan Anda pernah magang misalnya tidak perlu harus dibahas dengan sangat teliti sekali, jadi membuat resume yang sangat panjang sekali ya. Iya. Tetapi ya buat singkat tetapi sangat relevan. Oke. Kemudian kembali ada kita harus Problemnya- ingat tentang dilema kesenjangan pekerjaan ya. Ya. Saya memiliki beberapa celah dalam riwayat pekerjaan saya. Beberapa di antaranya lebih dari 6 bulan pada satu waktu. Bagaimana saya mengurangi atau mengatasinya dengan cara positif selama wawancara. Jadi mau semuanya dimasukin ya. Ya, oke. Jadi solusinya adalah begini, Anda dapat menguranginya dengan mencantumkan pengalaman Anda dalam beberapa tahun, bukan bulan, ya. Jadi kalau yang hanya bulan itu mungkin tidak perlu dimasukkan, ya. Sebab itu kadang-kadang katakan, wah ini orang ini tidak stabil hanya 6 bulan di suatu tempat, ya. Meskipun demikian, jika Anda diminta detail lebih lanjut dalam wawancara, cukup berterus terang tentang hal ini, ya. Daripada mereka merasa bersalah dan malu tentang celah ini, yakinlah pada keterampilan dan pengalaman Anda dan nilai yang Anda dapat tambah kepada calon atasan Anda ya. Jadi ini adalah satu hal yang sangat penting sebagai satu solusi kalau ada pengalaman-pengalaman kerja yang pendek-pendek ya. Baik, kemudian ada lagi dilema yang ketiga, yaitu dilema resume yang dipersonalisasi. Ya. Saya selalu membaca artikel yang menekankan pentingnya personalisasi resume seorang agar menonjol dari pelamar lainnya. Tapi sebagian besar artikel cara membuatnya tampak begitu kompleks, begitu rumit dan berlebih-lebihan. Apakah ada kiat sederhana yang dapat saya terapkan dengan mudah? Jadi ini ada satu dilema. Tapi bagaimana caranya kita solusinya ini? Baik, kita coba lihat ini solusinya di dalam masalah personalisasi ya. Kami membuat pendekatan langkah demi langkah dalam artikel baru-baru ini yang menyoroti 5 tren resume baru untuk membedakan Anda dari orang lain pada tahun 2018. Dari kiat khusus untuk membuat resume Anda singkat dan manis, short and sweet ya, hingga peretesan digital sederhana untuk menunjukkan kepada para pemilik perusahaan bahwa Anda pintar dan cerdas dalam teknologi dan kami telah membantu Anda. Jadi ini sangat penting sekali untuk mengatasi masalah bertele-tele, personalisasi. jangan sampai bertele-tele. Nah, bagaimana dengan dilema penolakan? Banyak sekali orang yang coba melamar tetapi mengalami penolakan. Ya. Saya telah mengajukan lamaran untuk pekerjaan yang tak terhitung jumlahnya. Tapi yang sepertinya saya dapatkan adalah rejection atau penolakan atau tidak ada balasan. Itu benar-benar membuat saya sedih dan menghancurkan kepercayaan diri saya. Nah, bagaimana caranya saya menjaga semangat saya? Nah, kita akan berikan kasih Baik, jadi sekarang inilah solusinya kalau misalnya banyak penolakan. Oke. Sangat mungkin bahwa Anda tidak melamar pekerjaan di perusahaan yang tepat. Apakah Anda meneliti budaya kerja perusahaan sebelum Anda melamar pekerjaan di sana? Jika Anda tidak melakukannya, sudah saatnya bagi Anda untuk mulai melakukannya. Langkah pertama adalah untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana sebuah perusahaan beroperasi. Anda mungkin menemukan 5 kiat teratas untuk menganalisis ulasan perusahaan ini berguna jika Anda baru dalam hal ini. Jadi, do your homework sebelum apply pekerjaan. Jadi coba lihat bahwa Anda melamar di tempat yang tepat ya. Pernah ada satu orang yang cari-cari pekerjaan tidak dapat ya, tetapi ingat ada satu nasihat yang diberikan kepadanya ya. Mulai dengan apa yang ada padamu ya, dia bisa membuat sabun. Kalau kita dia pergi ke perusahaan sabun ya. Kemudian apa yang terjadi, dia berkembang dan baik dan sebagainya, dan juga pasta gigi dan dia berkembang dan menjadi orang yang milioner yang luar biasa. Itulah Colgate. William Colgate ya. Jadi ini yang sangat penting sekali ya untuk coba pergi ke tempat yang tepat.
Oke. Kemudian dilema dalam mempromosikan diri, ya. Saya tidak pandai atau tidak nyaman berbicara tentang pencapaian saya karena saya merasa hal itu cukup menyebalkan. Tapi saya sadar bahwa promosi diri itu penting, terutama selama wawancara. Nah, bagaimana saya melakukannya tanpa terlihat tampil sebagai seorang yang tahu segalanya? Nah, untuk itu, ya, Solusinya ada berikut. ya ada 6 cara untuk mempromosikan pencapaian Anda tanpa terlihat mengganggu. Ini semua tentang penyeimbangan antara kepercayaan diri dan tentang rendah hati. Tetapi Anda benar, Bapak, promosi diri berperan penting dalam wawancara. Bagaimanapun juga Anda harus mempromosikan diri sendiri. Itulah yang disebut lamaran pekerjaan dan proses wawancara. Ya. Jadi dalam hal ini kita harus ingat janji Tuhan di dalam Kejadian 28 ayat 15. Di mana dikatakan, aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Jadi satu janji yang menguatkan kita. Apakah kita mau melamar dengan ini? Ingat, Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita. Jadi banyak berdoa supaya di dalam interview wawancara ini, ya, Anda bisa mengeluarkan kata yang tepat pada waktu yang tepat, ya. Jadi ingat janji Tuhan, aku akan melindungi engkau, aku akan menyertai engkau, ya. Kemudian, ya, ingatlah bahwa Ia selalu di sana. Waktupun Anda keadaan jobless, tidak ada pekerjaan, ya, Tuhan bisa mendengar akan kita, ya, dan kita boleh datang kepadanya. Dan ingatlah beberapa hal yang sangat penting di dalam masalah ini. Sebagai kesimpulan daripada pelajaran ini, pertama, berdoa, diperlukan pimpinan Tuhan dalam melangkah, ya. Dalam segala perkara yang kita lakukan, bila mana kita bergantung pada Tuhan, ingat Tuhan sangat mencintai kita dan Tuhan tidak mau meninggalkan kita. Dan kita sudah tahu tadi dalam ayat yang sudah dibacakan bahwa Tuhan selalu akan berserta dengan kita. Jadi perlu berdoa. Satu. Ya, carilah kesempatan magang pada saat dalam pendidikan, ya. Ini adalah hal yang sangat penting sekali, ya, kesempatan magang supaya sudah ada kesempatan bekerja walaupun di dalam masa pendidikan. Iya. Kemudian yang ketiga, kerjasama antara universitas dan dunia industri. Banyak sekali, ingat, alumni-alumni yang bisa menyediakan pekerjaan buat kita. Jadi ini menolong kita untuk memperluas experience kita meskipun kita belum tamat. Oke, ini sangat penting sekali, ya, kerjasama universitas dan dunia industri itu, ya. Oleh sebab kita mau menyediakan akan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan. Saya ingat saya pernah menjadi pembantu rektor 1, ya, dari sebuah universitas. Kemudian kita lihat bahwa di mana-mana, kebetulan baru pulang dari Amerika, diperlukan akan perawat di mana-mana. Maka waktu itu mulailah kami dengan Akademi Perawat, akhirnya menjadi Fakultas Ilmu Perawatan sekarang ini, ya. Dan kebutuhan daripada wisudawan, daripada perawatan itu dibutuhkan di mana-mana, ya. Mau pergi ke Eropa diperlukan, ke Jepang, ya. Sekarang kita punya tamatan, ya, ada di Jepang, di Australia ataupun di Amerika, ya, bekerja sebagai perawat, ya. Jadi kebutuhan dunia industri dengan universitas itu sangat penting sekali. Kerjasama, dan universitas harus tahu. Kemudian kita lihat bahwa perawat-perawat yang bisa bahasa Inggris, wah, mereka cepat diterima di Caltex dan apa semuanya. Jadi kita merasa sangat senang bahwa ada kerjasama antara universitas dan kebutuhan daripada masyarakat. Kemudian kerjasama dengan ikatan alumni yang mempunyai alumnus yang dapat membantu, ya. Kembali itu dalam dua hal, ada alumnus kita, ya, wisudawan yang mempunyai perusahaan dan boleh menyediakan lapangan kerja, atau mereka pun mungkin bekerja di tempat yang lain, ya, tetapi bisa melihat adanya lowongan-lowongan tertentu, ya. Mereka yang bekerja di perusahaan di Jakarta tahu ada lowongan-lowongan tertentu dan boleh memberikan prioritas atau memberikan rekomendasi kepada kita punya fresh graduates, ya, supaya mereka ada kesempatan ini. Dan hubungan ini penting sekali, ya. Saya ingat waktu itu masih ada Caltex di Duri, ya. Kemudian dari Caltex datang membuat interview, ya.
sedikit perawat ataupun waktu itu masih ekonomi ya. Kemudian kita mengirimkan akan para mahasiswa, mengumumkan ini kepada para mahasiswa dan mereka mulai ikut ujian dan tes, dan kita senang bahwa banyak yang diterima dan berhasil ya, sukses ya sampai sekarang ini ya. Jadi ini penting sekali untuk kerjasama ya, kembali dunia industri dan dengan ikatan alumni, dan ikatan alumni boleh mempromosikan ini ya. Dan setiap sekolah harus mempunyai apa yang disebut placement office ya. Jadi yang berhubungan dengan para alumni sehingga mereka mengetahui akan kebutuhan perusahaan-perusahaan di mana ya memerlukan pekerjaan ya, ada yang memerlukan pegawai ya, dan disampaikan ini kepada para calon wisudawan, dan wisudawan bisa melamar ya sesuai dengan bimbingan daripada placement office ya. Jadi sangat penting untuk itu supaya jangan mereka begitu tamat terus aduh kemana, seperti terlempar aja di mana mereka harus pergi. Ya kerjasama juga dengan jemaat yang mempunyai anggota yang punya perusahaan. Ini penting. Banyak anggota-anggota jemaat kita yang mempunyai berbagai macam perusahaan ya. Dan kita placement office daripada universitas dapat berhubungan dengan anggota-anggota ini yang bisa menyediakan akan lapangan kerja. Oke. Kemudian kita lihat yang keenam adalah kerjasama dengan organisasi gereja. Gereja itu mempunyai suatu badan organisasi yang sangat luas. Jadi dan banyak sekali berbagai macam tingkatan. Apakah itu di tingkat UI yang memerlukan accountant ataupun rumah sakit yang memerlukan perawat. Apakah itu sekolah-sekolah yang memerlukan guru-guru. Ya. Jadi dengan demikian maka melalui kerjasama ya dengan organisasi gereja dapat diketahui berbagai macam lapangan kerja. Sehingga mencari kerja itu tidak merupakan suatu challenge yang besar sekali. So, kita ada hubungannya. Kemudian ingat berbagai solusi untuk berbagai dilema. Jadi tadi sudah kami terangkan kalau umpamanya dia punya resume itu terlalu panjang, dikasih tahu lah semua dia punya voluntary work apa semuanya itu, jadi orang jangan terlalu panjang. Jadi bagaimana berhadapan pada saat berwawancara dan sebagainya, bagaimana untuk mempunyai self confidence dan sebagainya, penting sekali. Baik, itulah kesimpulan yang kami dapat peroleh. Kita melihat kepada sesi berikut. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu untuk pembahasannya. Wah, ini kalau kita dengar pembahasan tadi ini, saya yakin sangat bermanfaat lah ya, untuk para pencari kerja ya yang menyaksikan acara ini. Ya ada 3 hal yang saya ingat tadi. Yang pertama, curriculum vitae, CV ya, resume kalau bahasa itu. Itu juga tadi diajarkan tuh cara buat CV yang baik seperti apa ya. Simple dan manis, harusnya begitu ya. Tadi ada. Jangan kayak koran juga ya. Dan juga jangan terlalu panjang, dan memang ya pengalaman juga. Biasanya kalau terlalu panjang kita juga nggak baca sebenarnya, ya. Ya, karena kita pernah interview orang, kita nggak baca kalau terlalu panjang juga. Karena waktu interview kan kita kan tanya lagi kan, tapi paling nggak resumenya yang ini. Yang kedua, ini juga bagus ini. Ini kalau saya rasa penting untuk para pencari kerja. Dia kasih tahu juga di pembahasan kita pada malam ini oleh Pendeta dan Ibu Kuntara, bagaimana kalau kita menghadapi penolakan. Ini karena banyak orang yang frustasi gitu. Ditolak-tolak terus frustasi dia. Nah ini diajarin ya, ini penting banget ini. Bagaimana kita menghandle penolakan. Menyikapinya seperti apa. Tentunya dengan hal-hal yang positif ya. Dan yang ketiga itu, yang saya ingat adalah, pada waktu interview, promosikan diri kita, tetapi jangan pewawancara kita dari perusahaan itu menganggap kita sok tahu gitu. Nah itu bagus juga itu. Itu nggak mudah loh. Ya, kita mempromosikan diri tapi mereka tidak mencap kita sok tahu gitu. Nah, itu memang harus dengan minta pertolongan Roh Kudus ya. Betul. Kita jangan kesannya jadi sombong gitu ya, jadi apa ya. Nah, ini pelajaran yang baik ini pada malam hari ini. Saya yakin sekali lagi ini pasti sangat bermanfaat dengan para yang pemirsa. Iya, siapapun yang menyaksikannya. Karena ini mulai dari fresh graduate juga dibahas. Iya. Jadi bagaimana caranya untuk mulai mencari dari teman-teman alumni atau dari teman-teman gereja atau bagaimana itu bisa dimulai. Ataupun orang-orang yang sudah memang bekerja profesional. Jadi memang bagaimana cara tips-tips yang sudah diajarkan tadi
luar biasa. Terima kasih Pendeta dan Ibu. Ya, baik, sebelum kita masuk ke segmen yang berikutnya, kita akan mengikuti yang satu ini. Selamat siang, Pak. Selamat Bisa siang, dibantu? Pak. Ya, saya memasukkan lamaran satpam, Pak. Lamaran untuk apa, Pak? Lamaran untuk satpam. Oh, sekarang lagi dibutuhkan memang, Pak. Silakan langsung aja ke HRD, Pak. Oh, terima kasih, Ya. Pak. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Pak. Silakan, Pak. Silakan duduk. Makasih. Bagaimana, Pak? Ada yang bisa saya bantu? Saya mau membawakan surat lamaran pekerjaan, Bu. Oh, boleh saya lihat berkasnya, Bapak? Oh, boleh. Silakan, Bu. Waduh, mantan narapidana. Bisa dipercaya nggak ya? Tolak baik-baik aja lah. Oke, Pak. Saya akan pelajari dulu. Bapak punya berkas. Nanti kalau ada informasi selanjutnya akan kami informasikan. Baik, kembali lagi di Obsesi Hati dan kita akan masuk ke segmen berikutnya. Ini tema dari segmen ini adalah benar atau salah. Ya, true or false ya kalau bahasa Inggrisnya. Nah, ini kita akan melihat beberapa video yang telah berhasil dihimpun oleh sahabat-sahabat kita kru Hope Channel Indonesia. Mereka menanyakan kepada beberapa orang ya mengenai beberapa pertanyaan responden. Dan kita akan lihat langsung juga nanti videonya bagaimana jawaban dari para responden itu ya. Saya akan bacakan pertanyaan atau benar atau salah yang pertama. Benar atau salah? Resume yang panjang selalu lebih menarik perhatian HRD. Nah, kita lihat video yang satu ini. False. Biasanya para pencari kerja itu tidak HRD itu tidak melihat yang lain-lain. Karena kita HRD itu biasanya cari pengalaman ya. Terus juga dia cari positif dari kitanya juga, dari kepribadian positif gitu. Kadang benar, kadang enggak. Kalau benar itu kan HRD itu suka pengen cari info yang kita pengen ceritain semuanya ya, semua tentang kita. Terus ada juga HRD yang pengennya simpel-simpel aja. Jadi kadang iya, kadang enggak. Jadi tergantung HRD-nya sih sebenarnya. Salah. Gini, resume yang bagus adalah singkat, padat, dan fokus dengan apa yang kamu bisa lakukan, bukan apa yang mereka ingin lihat. Jadi kalau Anda bekerja, Anda harus sudah buat apa yang capaian Anda. Begitu. Dan orang akan melihatnya itu, bukan apa yang ingin Anda lakukan. Baik. Nah, itu jawabannya ada beragam-ragam rupanya, tidak satu suara ini ya. Ada yang benar, ada yang salah. Kalau Mama, kalau sebagai seorang yang menginterview seseorang untuk bekerja, resume panjang itu bagus, menarik atau bagaimana? Kalau terlalu panjang pastinya nggak menarik ya. Karena kita juga bingung, yang mana yang mau ditanya, ini kayak koran gitu loh. Dan dia juga pasti akan ngomongkan, seperti yang disampaikan tadi, mungkin dia akan jelaskan dari A sampai Z begitu. Padahal yang penting inti-intinya saja seperti yang disampaikan tadi. Iya, dan memang ya kalau menurut saya juga, ya kembali berdasarkan pengalaman,
Kalau saya bukannya tidak menarik apa ya? Saya jarang baca kalau terlalu panjang itu. Saya hanya baca nama, terus dia pengalamannya yang terdekat itu apa gitu, perusahaan sebelumnya apa. So, kalau sampai 5 halaman, yang halaman 3, 4, 5 itu saya nggak pernah lihat sih memang sebenarnya, jujur aja. Jadi karena nanti kita kan akan face to face juga ya, interview langsung, nah itu kan akan lebih banyak kita gali lagi. Diskusikan, Nah, jadi kalau pertama itu saya lebih setuju kalau memang seperti tadi, singkat dan manis. Iya. Nah, gimana nih pendeta dan ibu terhadap pertanyaan pertama? Komentarnya, silakan. Ya, demikianlah seperti yang kita sudah bahas tadi, jangan terlalu panjang. Short but sweet. Short and sweet. Penting sekali, harus cukup padat ya, tetapi bukan panjang ya. Dan itu akan sangat impresif ya kepada mereka yang menerimanya. Kalau enggak belum impression pertama sudah, aduh orang ini bertele-tele. Jadi penting untuk short and sweet. Oke, Baik, terima kasih. Ringkas, terima kasih banyak. Baik, kita masuk ke pertanyaan kedua. Benar atau salah? Fresh graduate tanpa pengalaman kerja pasti sulit mendapat pekerjaan. Kita ikuti apa kata mereka. Ya, betul. Karena kalau misalkan kita belum punya pengalaman atau enggak baru terjun ya dari sekolah, itu kita pasti bakalan susah karena ngebentuk dari nol. Kita perlu pembelajaran lagi, sedangkan bidangnya itu kan kita kerja di bidang apa gitu kan, itu butuh pengalaman juga. Betul. Karena yang sudah jadi rahasia umum, perusahaan sekarang itu pasti carinya yang sudah berpengalaman. Salah. Fresh graduate merupakan potensi yang besar untuk dapat pekerjaan. Kenapa? Mereka itu harus sudah mulainya dari sejak mereka mahasiswa. Dari hal-hal yang kecil. Dan kemudian waktu mereka mau melamar kerja, jangan tunggu tamat dulu. Ya, sebelum tamat mereka sudah lihat di magang, terus kemudian di tempat-tempat potensi yang mereka suka, begitu. Dan itu adalah mitos kalau fresh graduate susah cari. Salah. Anda bisa untuk mendapatkannya. True. Biasanya kalau cari kerja, kalau belum ada pengalaman, minim pengalaman, agak susah mencari pekerjaannya. Wah, ini kita udah dengarkan tadi ya. Ada yang menjawab true, ada yang menjawab false. Ini benar juga ya. Fresh graduate tanpa pengalaman kerja sulit mendapat pekerjaan. Kalau memang lowongan-lowongan yang dibuka, biasanya memang mereka bilang pengalaman 2 tahun kerja, pengalaman 3 tahun kerja. Langsung lemes sih namanya fresh graduate ya. Wah, mereka cari yang pengalaman, kita gimana dong? Tapi sebenarnya ada juga sebetulnya perusahaan-perusahaan yang mencari, ada nggak yang baru tamat? Fresh graduate, saya mau nih yang fresh graduate. Kenapa? Karena mereka mau dibentuk, mau dikerja berat lah gitu ya, dari bawah gitu loh. Itu kalau yang saya lihat. Gimana kalau Papa? Ya kalau saya memang, memang ada 2 jawaban dari responden kita kan. Jadi memang sebenarnya saat ini nggak usah khawatir sih, seperti sudah dibahas tadi oleh Pendeta dan Ibu Kuntara, bahwa ada program magang di setiap universitas. Jadi sebelum mereka tamat, mereka akan disuruh magang. Itu sebenarnya pengalaman kerja. Betul. Ya, jadi sebenarnya saat ini fresh graduate itu bukannya tidak punya pengalaman kerja, Sama mereka sekali, punya ya. karena mereka pernah kerja di perusahaan. Betul. Ya, jadi sebenarnya tidak ada fresh graduate yang tidak punya pengalaman kerja. Semua pasti punya. Dan yang kedua adalah kalau saya mau coba hire orang, memang paling bagus yang fresh graduate. Tahu nggak kenapa? Fresh graduate itu gampang kita atur, gampang kita bentuk. Kalau orang udah pengalaman, dia merasa dia lebih pengalaman daripada kita. Kita susah mengatur orang itu biasanya, pengalaman saya. Ya, tapi kalau yang fresh graduate, malah ibarat sebongkah emas ya. Kita bisa mengasah dia menjadi sebuah emas yang luar biasa, atau sebuah mutiara yang mungkin yang belum kelihatan waktu kita asah. Mutiaranya itu kan lebih kelihatan dari fresh graduate loh. Jadi
sahabat-sahabat di rumah yang masih fresh graduate gak usah khawatir. Kalau kalian memang aslinya mutiara, kalian Pasti tuh akan akan menjadi sebuah terbiasa. mutiara, ya, ditempatkan di perusahaan manapun. Jadi nggak usah khawatir. Jadi kalau ada perusahaan yang menolak kalian, ya rugi sendiri perusahaan itu ya. Kalau mereka cari lebih pengalaman. Gimana pendeta dan ibu ya komentarnya? Kalau graduates itu adalah graduate yang baik, ya, dia tidak sulit mencari kerja, bahkan dia akan dicari. Leo sebutkan mengenai masalah mutiara. Mutiara itu akan selalu dicari, ya. Sebelum tamat juga dicari. Maafkan kalau saya bercerita tentang pengalaman ya. Oleh sebab kebetulan saya sangat aktif sekali waktu masa sekolah ya, menjadi pemimpin pemuda, kemudian berbagai macam kegiatan dan sebagainya ya. Kemudian juga giat sekali jual buku ya, dan juga kami membentuk satu klub namanya klub Student Literature Evangelist, kemudian saya sebagai presidennya ya. Maka begitu sebelum saya tamat, saya sudah dihubungi. Apakah saya bersedia untuk menjadi kepala penjual buku untuk seluruh Kalimantan? Ini belum fresh graduate, belum graduate sudah dihubungi. Dan pada saat saya tamat, saya mendapatkan 3 panggilan. Ya, apakah saya mau jadi pendeta muda di Timor? Apakah saya mau jadi guru Alkitab di Purwodadi atau menjadi kepala penjual buku untuk seluruh Kalimantan? Dan saya pilih untuk jadi pendeta muda di Timor. Oke. Jadi itu kebetulan saya punya bidang adalah kependetaan. Tetapi bidang-bidang mereka yang accountant ataupun juga artinya accounting atau perawatan sebagainya, kalau kita menunjukkan kegiatan yang aktif dan mempunyai pengalaman pada saat dalam pendidikan, maka tidak susah cari kerja, bahkan kita akan dicari, ya, kita akan dibujuk ya, supaya mau bekerja di perusahaan mereka. Ya, sebab kata Leo tadi, mutiara dicari. Kalau mutiara sebab menonjol, masih student pun sudah menonjol. Jadi orang bilang, wah ini calon pegawai yang baik, calon pemimpin yang baik dan sebagainya. Baik, terima kasih pendeta dan ibu. Nih, kembali nih satu tambahan motivasi buat para pemirsa yang fresh graduate yang sedang nonton ya. Jadi jangan patah semangat teman-teman ya, sahabat-sahabat ya. Kuncinya emang berdoa sih supaya Tuhan buka jalan. Oke, pertanyaan yang berikut. Benar atau salah? Menunjukkan rasa percaya diri saat wawancara lebih penting daripada menjawab semua pertanyaan dengan sempurna. Ini pertanyaannya menarik. Kita dengar apa kata mereka. Enggak juga sih. Antara percaya diri dan menjawab pertanyaan dengan baik harus balance. Jadi nggak bisa kita kepedean terus jawabnya asal-asalan, ya pasti nggak lah. Betul. Karena di dalam wawancara Anda adalah menjual tanda kutip kemampuan Anda, kompetensi Anda, dan fokus Anda. Nah, itu yang akan dilihat oleh yang memberi pekerjaan. Oke, kamu harus perhatikan. True. Biasanya dari HRD melihat penampilan dan gaya bicara seseorang dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan, biasanya seperti itu. Betul. Lebih penting karena menjawab dengan percaya diri itu, kita gini, dalam bidang pekerjaan kita itu yang dibuktikan dalam kerjanya, bukan hanya perkataan saja gitu. Baik, terima kasih jawabannya. Ini memang semua satu suara ya, bahwa menunjukkan rasa pede itu wawancara itu penting ya. Ya memang benar, saya setuju. Ya. Kalau takut-takut gitu. Ya kalau dia bukan takut-takut, kayak malas-malas gitu. Misalnya contoh ada yang dari HRD perusahaan. Bagaimana kamu kok pengen kerja perusahaan ini? Ya gimana ya kerja. Ngejawabnya begitu, kalau jawabnya begitu langsung wah, kalau saya jadi HRD-nya oke. langsung coret itu. Kalau saya sangat tertarik, antusias dia bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang besar gini-gini. Wah, kan HRD udah ngeliatnya gitu kan, atau mama gimana? Langsung tertarik kan? Sama ya. Nah, gimana pendeta dan ibu komentarnya?
Ya, penting kepercayaan diri dan kepercayaan ini sebetulnya berhubungan. Kalau kita mempunyai kepercayaan diri, maka kita pun akan menjawab dengan sempurna. Jadi sesuai dengan kita punya keyakinan tentang poin-poin yang dihadapkan. Ya, jadi kepercayaan diri kembali dengan pertolongan Tuhan, menyadari bahwa kata-kata kita sesuai dengan bimbingan Tuhan kepada kita, supaya kita bisa menjawab dengan bijaksana. Pertanyaan yang tepat dijawab dengan tepat ya pada waktu yang tepat. Ya. Jangan loyo-loyo jawabnya, tapi ya kuncinya ketergantungan kita kepada Tuhan. Amin. Ya, Iya, betul. Setuju sekali. Kalau di interview aja udah lemes-lemes, gimana kerjanya nih? Iya, betul. Oke, lanjut. Baik, pertanyaan berikutnya. Benar atau salah, memiliki koneksi alumni atau komunitas bisa membantu mempercepat proses mendapatkan pekerjaan? Kita ikuti apa kata mereka. Betul. Makanya saya selalu mengajarkan mereka punya network, punya teman-teman kerja. Oke? Sehingga dengan network itu Anda bisa mendapatkan potensi tempat kerja, terus kemudian kesempatan dan sebagainya. Itu penting. Itu penting. Dulu biasanya pekerjaan sekarang banyak yang lewat orang dalam. Jadi ya agak lebih mudah untuk cari kerja. Itu menurut saya nggak juga sih, karena apa ya, dibilang kan kalau misalkan bahasa ininya orang dalam gitu ya, menurut saya nggak. Kita buktiin aja kerja kita segimana, maksudnya baiknya segimana, terus positifnya gimana. Pasti ntar kalau misalkan tanpa orang dalam pun HRD kita pasti bisa lihat kita sendiri. Betul. Karena otomatis perusahaan itu akan melihat kita dari lulusan mana, dan biasanya di perusahaan itu sudah pasti ada alumni universitas yang sebelum-sebelumnya. Nah, itu tadi sudah kita dengarkan jawaban-jawaban dari responden kita ya. Memang nggak satu kata mereka, ada yang benar, ada yang salah. Tapi kalau menurut saya sendiri, memiliki koneksi alumni dan komunitas, kenapa tidak? Networking itu penting, teman-teman. Kadang-kadang mereka punya informasi yang kita tidak tahu kan. Nah, informasi itulah yang berguna tentunya untuk kita. Iya. Dan memang mungkin pendapat saya antara networking dengan orang dalam itu agak sedikit berbeda ya. Jadi networking itu belum tentu orang dalam ya. Jadi, tapi orang dalam itu network, bagian dari networking juga. Jadi yang dimaksud adalah kalau kita punya banyak kenalan, kita tuh peluang bekerja besar. Saya terus terang pengalaman kerja saya hampir 26 tahun ini, kayaknya hampir semuanya karena networking. Ya, kayaknya nggak ada satupun, semua itu karena networking ya. Jadi itu penting ya. Jadi yang penting kalau saya bilang kepada anak muda, hidup begaul ya, gaul dong gitu, jangan cuma di rumah doang. Harus begaul ya, harus punya banyak networking supaya peluang kerja itu bisa terbuka. Gimana pendeta dan ibu? Silakan. Salah satu rahasia sukses dalam hidup adalah relationship. Ya. Jadi penting sekali mempunyai hubungan yang baik, tetapi pada saat yang sama mempunyai kualitas yang quality yang baik, ya. Harus seimbang. Yang seimbang. Ada orang-orang yang ya oleh sistem kekeluargaan ini berbeda antara relationship dengan nepotisme, ya. Ada orang oleh relationship dalam arti family, jadi selalu menerima akan dia punya family dalam pekerjaan atau merekomendasikan familinya, tetapi dia mungkin tidak mempunyai kualitas yang baik. Jadi yang penting adalah prepare yourself. Siapkan dirimu sebaik mungkin, kemudian perlunya relationship, ya, networking, ya, dan ini akan berjalan bersama-sama. Maka itulah yang menyebabkan seorang itu diterima pekerjaan ataupun sukses, ya. Makanya kita pernah membahas tentang perlunya IQ dan EQ. IQ dan EQ, ya, emotional quotient itu penting sekali, dan juga social quotient, ya. Jadi hubungan baik satu sama lain, dan saat yang sama kualitas yang baik
mental yang baik, maka itu yang menyebabkan untuk berhasil di dalam pekerjaan. Jadi harus bertumbuh secara seimbang. Ingatlah itu, seimbang supaya jangan berat sebelah. Pinter-pinter tapi sombongnya bukan main, judesnya bukan main, nggak akan diterima itu. Susah dapat kerjaan. Susah dapat kerjaan. Oke, baik. Terima kasih pendirian Ibu. Dan memang networking atau bergaul itu sesuai dengan firman Tuhan kok. Kasih hilas sama manusia seperti dirimu sendiri kan. Kita harus bergaul. Gimana kita mau kasih sama manusia kalau kita nggak mau bergaul kan? Istilahnya begitu. Ini sesuai firman Tuhan ya. Baik, pertanyaan terakhir. Benar atau salah? Soft skills seperti komunikasi dan teamwork sama pentingnya dengan hard skill. Nah, kita dengarkan apa kata mereka. True. Sama. Itu dalam satu bidang kita harus memang butuh saling bantu juga di dalam tim ya. Betul banget. Pengalaman saya pribadi, saya ngerasain banget yang namanya komunikasi, penyampaian, karena saya di bidang kesehatan, penyampaian program. Nah itu memang ya gimana caranya itu biar biar menarik lah istilahnya. Betul. Di dunia kerja sekarang bukan hanya hard skill, soft skill juga. Bagaimana Anda berkomunikasi, bagaimana Anda menghadapi tantangan di kerjaan dan hal lain. Dan itu penting sekali. Kita langsung saja tanya kepada narasumber kita, Pendeta dan Ibu Kuntaraf. Silakan. Ya, kembali itu sangat penting ya. Kita mempunyai kemampuan, tetapi kalau misalnya kita tidak bisa berkomunikasi, wah, kalau misalnya saya lihat misalnya di sini tadi salah satu yang memberikan jawaban adalah Dr. Ian. Saya ingat Dr. Ian Napitupulu, saya punya murid ya sebagai dokter. Kita ambil saja kalau dokter ya, dia tidak bisa berkomunikasi, dia marah-marah kepada pasiennya, mana pasiennya mau datang lagi ya. Jadi itu sangat penting sekali mempunyai kesanggupan untuk berkomunikasi ya, bisa mempunyai kemampuan hubungan baik yang saling memberikan dukungan, saling memberikan encouragement. Jadi kembali ini hard skill dengan soft skill harus berjalan bersama-sama. Seimbang, harus seimbang. Saya teringat ada satu tempat ya, dia kebetulan dia dokter tamatan dari Eropa. Waduh, kasarnya setengah mati. Tapi waktu itu karena sangat sedikit dokter, ya biarpun dimarah-marahin, orang itu tetap datang kepada dia karena memang katanya cukup bagus biarpun dia marah-marah gini. Tapi zaman sekarang, no way, orang nggak mau. Saya pergi berobat kan bukan untuk dimarah-marahin, saya pergi berobat karena saya perlu. Jadi kayak dokter kayak gitu nggak akan terpakai lah, nggak akan berhasil. Gitu. Jadi harus balance. Iya, menarik sekali ya contohnya. Tapi itu betul loh. Kayak sekarang ya kita pergi ke dokter, tiba-tiba diomel-omelin, besok kita nggak mau lagi datang ke dia. Pasti kita juga cerita ke orang kan, aduh galak banget dokternya, marah-marah melulu. Kita mau tanya juga susah gitu ya. Apalagi dokter gigi ya, kalau marah-marah udah bawa pegang tang udah kabur gitu kali ya. Okay. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada responden kita yang sudah membantu di dalam menjawab pertanyaan di dalam segmen kedua ini. Sebelum kita masuk segmen berikutnya, kita akan mengikuti yang satu ini. Tak ada orang tua yang menginginkan seorang anak yang dilahirkan dengan tidak sempurna. Namun di balik semua itu ada keindahan karya Allah yang dititipkan untuk menjadi berkat. Mungkin kadang rasa iri itu muncul dengan teman yang berlari bermain apa saja. Atau mungkin cemooh dan tawa sudah menjadi akar dalam setiap mata yang memandang.
Dan ini bukan sebuah halangan untuk tidak berjuang. Bukankah Alkitab berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Lagi dalam obsesi hati. Saat ini kita masuk ke segmen ketiga untuk menjawab pertanyaan pemirsa. Dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di redaksi Obsesi Hati. Pertanyaan pertama dari Samuel Clint. Bagaimana membangun semangat atau mood untuk mencari pekerjaan di saat sudah tidak produktif karena kelamaan tidak bekerja? Silakan Pendeta dan Ibu. Baik. Pertama, kita harus ingat rencana bahwa Tuhan punya rencana untuk kita masing-masing. Ya. Jadi bahkan ada sebuah kutipan yang menyebutkan bahwa kepastian tempat kita bekerja di dunia ini tidak lebih kecil daripada rencana Tuhan untuk di surga nanti. Jadi surga kan satu perkara yang sangat besar ya. Tetapi rencana Tuhan untuk pekerjaan kita di dunia ini bukanlah juga satu hal yang kecil ya, tidak lebih kecil daripada suasana di surga. Jadi kalau begitu ya, kita harus tahu bahwa Tuhan punya rencana. Ya. Yang kedua, kalau gitu kita harus banyak berdoa supaya rencana Tuhan itu dapat kita jalani. Kemudian kita tetap kuat ya, dan tidak berputus asa, menyadari bahwa Tuhan punya rencana dan kita sudah banyak berdoa tentang itu. Yang ketiga, kita harus yang keempat ya, kita harus menyiapkan diri kita untuk supaya dapat lebih efektif ya, misalnya membaca, kemudian mendalami akan sesuatu, sehingga dengan demikian maka kita rindu untuk memberikan bagi kepada orang lain. Kemudian yang kelima ya, Tuhan mau supaya kita mempunyai Tuhan mau supaya kita tahu rencana hidup itu adalah apa. Hidup kita adalah untuk menjadi berkat bagi sama manusia. Jadi untuk yang kita lakukan itu ya, bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan sesama manusia. Makanya kita mulai dengan ayat tadi ya, yang sangat penting bahwa tidak ada sesuatu yang lebih baik bagi seseorang, yaitu untuk bersukacita dalam pekerjaannya ya. Jadi nanti kita akan coba lihat pada minggu depan bagaimana kita harus melakukan pekerjaan itu sebaiknya sama seperti kita lakukan untuk Tuhan. Jadi dengan beberapa hal ini maka kita lihat rencana Tuhan dalam hidup kita, maka semangat kita untuk mencari bekerja akan lebih besar sebab kita mau untuk melayani sesama manusia dan memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi jelas goalnya. Goalnya jelas untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga semangat kerja pun ada. Amin. Baik, terima kasih banyak Pendeta dan Ibu. Baik, saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Yosafat. Selamat malam Pak Pendeta. Mau minta tips agar bisa tetap semangat saat lamaran pekerjaannya ditolak. Ini bagus nih kembali. Silakan Pendeta dan Ibu menjawabnya. Baik. Kalau kita ditolak itu kan kadang membuat stres. Jadi kalau gitu kita harus belajar bagaimana menghindarkan, artinya kita mengatasi akan stres ya. Untuk itu bukan secara mendadak pada waktu itu saja. Kita harus sudah biasa untuk menghadapi stres ya dalam kegiatan kita sehari-hari. Dan anjuran yang selalu diberikan adalah pertama mempunyai pola hidup sehat ya. Jadi kalau kita punya pola hidup sehat, kita akan selalu bersemangat ya. Kemudian kita harus banyak berdoa ya, mengetahui Tuhan punya rencana. Ya, penolakan itu ya adalah hal yang sangat biasa ya. Tetapi seorang akan diingatkan misalnya di dalam buku Amsal 24 ayat 16 yang mengatakan 7 kali orang benar itu jatuh, dia akan bangun pula. Kalau begitu 7 kali ditolak sekalipun, dia akan tetap bersemangat ya. Kemudian menyadari bahwa kalau dia ditolak itu berarti bahwa mungkin Tuhan punya rencana yang lebih baik ya, untuk bidang yang lain atau di tempat yang lain ya.
Saya juga pernah mengalami satu krisis satu waktu di mana saya bekerja di satu departemen, ternyata ada pemotongan tenaga kerja dan saya tidak terpilih untuk bidang Bekerja. tersebut. Ini di tingkat divisi ya, yang untuk seluruh Asia Pasifik, oke. Dan untuk beberapa minggu ternyata kehilangan pekerjaan, tetapi ternyata Tuhan punya rencana yang lain. Tuhan menyediakan, membuka jalan untuk satu pekerjaan yang lain, dan dari pekerjaan itu justru memberikan kepercayaan yang lebih luas untuk melayani untuk suatu bidang untuk seluruh dunia. Ya. Jadi kembali, kegagalan atau penolakan itu jangan membuat putus asa, tetapi harus melihat ini adalah bahwa Tuhan menyediakan sesuatu yang lebih baik. Amin. Amin, luar biasa. Baik, Pendeta. Benar-benar. Ini sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, Kak, tapi karena waktu kita habis, nah, kepada para pemirsa yang bertanya, jangan khawatir, minggu depan itu temanya masih berhubungan. Jadi mudah-mudahan kalau ada waktu kita akan tanyakan kembali pertanyaan yang belum dijawab pada malam hari ini. Ya. Jadi baik, silakan Pendeta Kuntaraf untuk closing statement-nya. Pemirsa yang berbahagia, kita harus ingat bahwa Tuhan menciptakan kita dan Tuhan adalah yang mengontrol akan kehidupan kita masing-masing, dan kita harus menyambut akan ciptaan Tuhan ataupun kasih Tuhan itu dengan penuh optimis. Dan Tuhan mau supaya kita punya respon adalah dengan jalan ya memberikan pelayanan kepada manusia melalui pekerjaan. Jadi kita bekerja itu bukan untuk hanya kepentingan diri sendiri ya, tetapi untuk mendukung pekerjaan Tuhan dan juga untuk menolong satu sama lain ya. Jadi itulah sebabnya dikatakan bahwa hidup adalah kesempatan ya untuk melayani. Hidup itu adalah untuk menjadi berkat. Apapun menjadi pekerjaan kita, kita harus selalu gunakan itu untuk pelayanan. Ya, ada sebuah istilah yang diberikan oleh William Carey, ya, seorang Yang cobble shoes. cobble shoes adalah tukang sol sepatu. Iya. Tetapi dikatakan I cobble shoes to pay expenses, living but, expenses, but soul winning is my business. Ya. Jadi soal sepatu untuk mendapatkan biaya untuk hidup, tetapi saya punya bisnis adalah ya soul winning ya. Nah, inilah yang harus dialami oleh setiap orang. Jadi banyak berdoa supaya kita punya pekerjaan adalah sarana di mana kita bisa melayani ya satu sama lain. Amin. Terima kasih untuk konklusinya. Kami mengundang Ibu Kathleen Kuntaraf untuk membawakan doa tutup. Baiklah, sama-sama kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih karena Engkau masih berkemurahan kepada kami, memberikan kesempatan untuk menyampaikan presentasi bagaimana untuk mencari pekerjaan. Biarpun susah, tapi bila mana kami bergantung kepada Tuhan, kami sadari bahwa Tuhan tidak pernah akan meninggal kami, sehingga kami akan memperoleh satu pekerjaan yang baik, yang kami dapat menjadi saluran berkat untuk melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami serahkan ini dalam nama Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu. Sampai jumpa minggu episode depan. berikut. Baik, demikianlah akhir dari acara kita. Terima kasih kepada narasumber kita, Pendeta Kuntaraf dan Ibu Kathleen Kuntaraf, yang telah membawakan pembahasan yang luar biasa. Kepada pemirsa yang selalu setia menyaksikan Obsesi Hati, dan juga kepada sahabat-sahabat kami, kru Hope Channel Indonesia yang telah bekerja dengan keras untuk boleh memandu acara ini dari awal hingga akhirnya. Akhir kata, saya Leo Sumampo. Dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Saksikan terus Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda. Tuhan memberkati kita.